Buah jeruk ke Bu Titin. Mana Bu Titin? Lempar Bu. Buah durian. Ke siapa Bu? Silakan. Ahmad. Ke Pak Ahmad. Ayo Pak Ahmad. Ahmad Maki atau Ahmad saja? Pak Ahmad aja. Tanya Bu, biar kenal Bu. Ya Pak Ahmad, boleh dilempar lagi? Enggak kedengeran. Oke ya. Bu yang sebelum Pak Ahmad. Halo. Oh iya. Ke iya. Pak Azam. Ke Bu Pak apa, Azam. Pak? Bu apa Pak? Buah melon. Buah melon. Ya, silakan Pak. Buah melon. Oke, silakan. Mana Pak Azam? Itu ternyata ibu Pak. Pak Azam itu ibu. Pak Azam. Oh, Ibu Tadi Azam. salah. Oke, ke Pak Cahya, buah mangga. Balik lagi ke saya. Oke. 1 menit lagi kita. Buah naga ke Bu Pak Fatur. Pak Fatur Rahman. Mana Pak? Mana Pak Fatur? Fatur. Pak Fatur Rahman. Ada kok videonya itu. Ayo Pak, monggo Pak. Dengar nggak Pak? Dengan Pak Yatno buah jambu. Pak Yatno, mana Pak Yatno? Pak Yatno buah jambu. Pak Yatno, monggo Pak Pak Yatno. Yatno di bawah tuh Pak. Pak Yatno di bawah. Pak Yatno. Perkenal, tambahkan wajahnya Pak. Gimana Pak? Ya. Buah jambu. Baru gabung belum tahu itu Pak. Oh, Pak Yatno pilih 1 nama yang ada di sini dan menyebutkan misalkan contohnya Pak siapa, saya lempar buah kepada beliau, buah kesukaan saya, anggur, kayak gitu Pak. Bapak biar kenalan, siapa wajah-wajah di sini yang Bapak pengen kenalan. Silakan Pak Yatno. Mungkin orang kenal saling sapa. Silakan. Ya, bentar. Siapa Pak? Siapa ya? Salam kenal Pak Ahmad. Pak Ahmad. Iya Pak. Ya tahu Pak, dari Semarang. Semarang. Oh iya Pak. Iya cantik kayak anak. Anggur. Itu ada Pak Arif Budiman. Pak Arif Budiman. Iya tak ketok nama lalu. Nah. Halo. Oh kak maksudnya iki lho ning ndi kok tak yakin ngambil. Silakan Pak Arif Budiman. Ya, ke buah alpukat ke Bu Nur Wahidah. Pak Ahmad buah anggur, Pak. Ke Bu Nur Wahidah, buah alpukat. Ya. Halo. Ya. 1/2 menit lagi waktu Nuraida segera lempar siapa? Rambutan ke Pak Zulfajri. Mana Pak Zulfajri? Zulfajri. Ya, Pak Zul. Mana Pak Zul? Mana Pak Zul ya? Zulfahri. Silakan Pak Zul, adakah? Silakan. Oke, beberapa waktu lagi. Itu ada Bu Rima, boleh Bu Rima dilempar buahnya ke Bu Rima, Bu. Iya. Silakan, waktunya kita akan menghitung mundur dari 10 sampai 1 akan berakhir. Akhir silakan, saya mau lempar buahnya ke Bu Rima Melati. Apakah ada di sana Bu Rima?
Oke, kita lempar lagi ke ya Muhammad Zainul Umam. Ada nggak di sana? Oke, ya. Pak Arif Budiman dapat buah manggis dari Nako Center. Oh iya, siap. Dari mana Pak Bu Arif? Saya Banjarmasin, Pak. Banjarmasin. Iya, betul. Di mana Pak? Di pemerintah atau di rumah sakit Di atau di kampus, Pak, di Politeknik Negeri Banjarmasin. Banjarmasin ya? Politeknik Negeri Banjarmasin. Ini Banjarmasin. Tahu informasi dari mana Pak? Tadi baru ikut yang webinar di Lampung tadi, Pak. Jadi baru tahu juga dengan Nakwa ini. Oh ya. Ya, luar Thank biasa you. Pak, sangat inspiratif. Makasih. Ya, dan memang itu adalah 1 minute awareness ya. Setiap orang pasti punya 1 minute awareness. Dan selamat datang teman-teman. Waktu openingnya sudah habis dan saya minta teman-teman boleh mute dulu audionya. Thank you untuk yang sudah mengenalkan diri ya. Nanti karena saya juga belum punya datanya, kalau berkenan ya teman-teman boleh mengirimkan nomor telepon dan seterusnya ke WA Nako Center biar kalau kelihatan webinar yang ada kegiatan webinar free dan seterusnya bisa dikirim di grup Nako Center ya. Karena sebagian belum mengirim datanya karena biasa kita silakan nanti boleh mengenalkan diri, nama dan tugasnya di mana di WA Nako Center ya yang dikirim. Kita hampir setiap hari ada kegiatan dengan Nako Center yang bisa diakses buat teman-teman secara ya free dan begitu manfaat. Baik, hari ini Assalamualaikum, saya ulang lagi yang baru bergabung, tolong kita mau unmute semua ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah great. Jadi kenapa saya ulangi karena ada yang baru. Alhamdulillah great. Jadi jawabnya adalah alhamdulillah great ya, bukan good tapi great. Ya ulang lagi yang baru bergabung, apa kabar semuanya? Alhamdulillah great. Allahu Akbar ya, great ya. Teman-teman, di dalam buku Seven Awareness ada 4 alasan mengapa orang sulit berubah dari menjadi great. Tolong silakan boleh di quote yang belum. Jadi ada 4 alasan mengapa orang sulit berubah dari good menjadi great. Alasan yang pertama adalah rasa nyaman yang tinggi. Jadi comfort zone yang sudah sangat nyaman. Ini membuat orang sulit berubah. Saya pernah punya satu peserta yang usianya di atasnya Bu Martuti. Beliau adalah ayahnya Lukman Sardi, Idris Sardi. Waktu ikut pelatihan Seven Awareness, usia dia 71 tahun. Pakai sarung, gayanya, dan beliau adalah maestro biola Indonesia. Mungkin ada yang tahu ya, atau kenal namanya Idris Sardi, pemain biola terkenal. Waktu itu dia ikut pelatihan selama 3 hari dan kemudian saya tanya, apa kabar Pak Idris? Dia bilang, maaf, Idrisnya sudah meninggal, manggil saya Mas Idris. Usia 71 tahun, dipanggilnya bukan Pak Idris, tapi Mas Idris Sardi. Kemudian, apa kabar Mas Idris? Kemudian dia mengatakan, baik dan seterusnya. Kemudian saya nanya, kenapa nggak membuka kelas biola? Seperti Purwacaraka, Gilang Ramadan, dan seterusnya. Dia bilang, dari zaman Bung Karno sampai zaman SBY mengenal saya. Dia bilang dari zaman Bung Karno sampai SBY mengenal saya. Mobil saya biola kayak gitu. Ternyata pada saat beliau wafat, ya kehidupan ekonominya sangat-sangat drastis, menurun. Bahkan beliau tinggal sama ibunya. Padahal ya beliau adalah pemenang Citra ya Piala Citra Indonesia dan seterusnya. Secara bisnis kalah dengan Purwacaraka, Gilang Ramadan, Ahmad Dhani, bahkan dengan Inul. Ada namanya Inul Vista dan seterusnya. Waktu saya tanya seperti itu, dia bilang, ya saya sudah sukses, ya saya sudah
sukses dari zaman dulu sampai sekarang. Ternyata salah satu yang membuat sulit berubah adalah rasa nyaman ini, teman-teman yang hebat. Tapi akhirnya beliau membuka kelas biola, dan 2 tahun sebelum wafat dia membuka kelas biola gratis untuk anak-anak yatim, dan kemudian dia mengatakan kepada saya ya bahwa ini adalah ya bekal saya nanti untuk di akhirat katanya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, dan 2 tahun setelah wafat anaknya mengatakan alhamdulillah papa menemukan 1 Minute Awareness, mau membuka kelas biola sebelum dia wafat. Jadi ternyata kehebatan dan kepintaran beliau menjadi maestro biola, rasa nyaman itu membuat dia akhirnya hanya sampai di level good, belum sampai di level great. Kenapa? Nomor 1 tadi rasa nyaman yang sangat tinggi. Jadi buat teman-teman ya, hati-hati dengan kondisi good membuat kita sangat nyaman akhirnya. Ya, teman-teman yang luar biasa. Yang kedua ya, adalah ketakutan yang berlebihan. Banyak di antara kita yang kalau mau mencoba sesuatu, yang muncul adalah perasaan fear, motivation, fear, takut. Misalnya Anda mau jadi wirausaha, kalau gagal bagaimana? Kalau nggak bisa bayar cicilan bagaimana? Ya, mau kuliah lagi kalau nanti nggak ada waktu bagaimana? Mau ambil S2, S3 kalau nanti nggak ada kesempatan bagaimana? Ini adalah fear, ya, perasaan-perasaan takut, dan ini sering muncul. Betul ya, ini sering muncul. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang great, nanti Anda boleh lingkari dari 4 ini manakah yang gue banget, manakah yang saya banget, dan nanti Anda boleh sharing. Ya, setiap Anda mau melangkah dari good menjadi great, selalu ada aja hambatannya gitu. Tadi rasa nyaman, ada di antara kita yang mau sholat tahajud, pas mau bangun, dingin banget sih, besok aja rasa nyaman yang tinggi. Ya, ada di antara kita yang siap-siap goes. Kita Car Free Day ya, naik sepeda ya goes ya di Semarang ya. Pas mulai sepeda, kayaknya enakan minggu depan deh ya. Rasa nyaman yang tinggi ya. Mungkin ada di antara Anda yang ingin nulis buku, kemudian pada saat mencari data dan seterusnya, nanti aja susah rasa nyaman yang tinggi. Yang kedua adalah ketakutan yang berlebihan. Kalau di antara kita ada banyak yang muncul perasaan takut yang berlebihan. Takut salah, takut nggak bisa, takut ini, takut seterusnya, dan sebagainya. Mungkin ada di antara Anda yang memulai usaha, sudah punya niat 10 tahun lalu, tapi sampai hari ini nggak pernah mulai usahanya. Bukan nggak punya modal, bukan nggak punya pengalaman, tapi sebenarnya karena punya ketakutan yang berlebihan. Ada trauma-trauma di masa lalu yang belum selesai Anda selesaikan, sehingga akhirnya masih terbawa terus traumatik tersebut. Dan mungkin ada di antara kita akhirnya mengalami satu kondisi cukup di good ya. Kemudian yang ketiga, kita bertemu dengan orang-orang yang saya sebut dalam buku Seven Awareness adalah fokus kepada kesuksesan masa lalu. Ya, fokusnya kepada yang sudah lewat aja. Saya ingin tanya kepada ibu bapak sekalian, mungkin kita pernah mengenal satu merek handphone namanya Nokia, betul kan? Dulu kita pakai handphone Nokia kemana-mana, betul ya? Nokia sangat populer. Saya ingin tanya, masih ada nggak Nokia di kita ini? Ya, masih pakai Nokia nggak? Coba saya minta tunjukkan handphonenya, Nokia atau ya bukan Nokia. Ada nggak Nokia? Nokia. Dulu Nokia sangat populer. Bahkan kalau orang nanya mau beli apa handphone, Nokia ya. Tapi ketika Nokia fokus kepada masa lalu, akhirnya Nokia akhirnya kehilangan satu momen. Nokia pada saat dia good, maka Nokia disalib oleh yang namanya BlackBerry. Ingat zaman BlackBerry, di mana semuanya ping, betul ya? Ketika BlackBerry merasa good, masuk yang namanya Android. Dan hari ini BlackBerry, wassalamualaikum, menutup semua perusahaan brand BlackBerry-nya, termasuk di Indosiar dan SCTV yang menyerah mengembangkan BlackBerry di Indonesia. Ya, dulu mungkin di Semarang, di Kalimantan, di mana-mana, sahabat-sahabat Nakoi, ya Nakoi Center, ada yang namanya satu bisnis proses yang sangat populer dari Telkom namanya Wartel. Masih ingat Wartel? Ya, kadang-kadang kita datang ke KBU, kita ngantri di tok, betul ya? Gantian orang ngantri. Ya, ada namanya telepon koin, masih ingat kan? Ya. Dan sekarang masih ada nggak Wartel? Hampir habis, hampir nggak ada. Ya,
Berapa kerugian Telkom ketika Wartel kemudian hilang, teman-teman? Dulu ada satu perusahaan namanya yang diremehkan Ratelindo. Kalau di telepon tuh kresek-kresek, diremehkan oleh Telkom. Tapi kemudian Ratelindo dibeli alih oleh Bakri Telkom, mengubah namanya menjadi Asia. Dan Asia iklannya tuh inovasi sekali. Suatu hari ada orang meninggal dimakami dalam kubur, kemudian ternyata pada saat dimakamin besoknya ada suara mengaji. Dan orang kemudian mengatakan, oh ternyata dia adalah orang alim sekali. Pada saat dibuka, ternyata ada handphone penggali kubur terkubur bersama ya mayat tersebut. Muncul iklannya adalah HP Asia Hidayah. Jadi teman-teman luar biasa, karena Asia sangat inovasi, akhirnya Asia bahkan di Bandung waktu itu mengalahkan Flexi. Di Bandung saja tempat ini mengalahkan Flexi. Jadi lihat perusahaan sebesar Telkom ya hampir saja kalah oleh Asia swasta kecil. Beruntunglah Telkom punya anak perusahaan yang sangat luar biasa bernama Telkomsel. Sehingga kemudian bisa bangkit, move lagi, kemudian bisa seperti hari ini teman-teman yang great ya. Sahabat-sahabat luar biasa, jadi hati-hati kepada kita yang fokus kepada kesuksesan masa lalu. Kadang-kadang ini sudah lewat ya, sudah lampau, kemudian ternyata kita masih fokus kepada masa lalu. Ada banyak ya di antara kita manusia-manusia yang memang fokusnya di masa lalu. Padahal sudah banyak perubahan yang sangat drastis, teman-teman yang kita. Tadi beberapa perusahaan-perusahaan ya, teman-teman yang luar biasa. Dulu ada brand yang populer di Indonesia namanya Hero Supermarket. Sekarang Hero membuat brand lebih besar namanya Giant. Dan Giant juga akhirnya menutup beberapa perusahaannya, outletnya di berbagai tempat, termasuk di Jakarta, di Bekasi, dan seterusnya. Teman-teman luar biasa ya, sahabat-sahabat yang great, maka hati-hati, good Anda ya bisa membuat kita tertinggal. Maka nggak boleh nyaman di good. Bahkan Rasul memberikan gambaran bahwa musuh terbesar ya, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan itulah yang dipakai oleh Mr. Toyoda ketika datang ke Amerika melihat Henry Ford membuat mobil-mobil Ford, dan dia katakan saya akan kembali ya ke Jepang mau mengalahkan Amerika, membuat namanya Toyota, mobil Toyota. Jadi Toyota itu lahir ya filosofisnya dari hadis Nabi tadi ya. Dan ketika Jepang merasa good, Korea menguasai ya teknologi. Kita nggak pernah dulu nggak kenal namanya Samsung, betul ya? Nggak kenal namanya Hyundai. Tapi merek-merek ini sekarang menguasai pasar di internasional. Hyundai, Samsung, sebagian handphone Anda mungkin juga Samsung. Ya. Jadi mungkin Anda juga pakai Samsung. Dulu kita nggak pernah kenal Samsung, tahunya Sony dan seterusnya. Jadi hati-hati kalau Anda misalnya merasa good berbahaya. Good membuat Anda ada di 4 tadi kondisi. Pertama yang baru bergabung, kenapa kita susah melangkah menjadi pribadi yang great ya. Tadi yang pertama adalah ya rasa nyaman yang tinggi, yang kedua adalah apa tadi? Ketakutan yang berlebihan. Selamat yang baru bergabung. Yang ketiga adalah fokus pada kesuksesan masa lalu. Ya. Dan yang keempat adalah merasa diri kurang layak atau minder. Nah, ini juga sering muncul ya di antara kita merasa kurang layak, ya, merasa minder atau merasa nggak pantas. Nah, minder ini sering datang di antara kita, teman-teman yang kuliah. Ada yang mengatakan, ya saya sih memang pendek, minder, saya sih memang tinggi, saya sih memang hitam, saya sih memang putih, saya sih memang apapun itu teman-teman luar biasa. Tadi saya udah sharing mengenai Pak Basko, ya, seorang pengusaha yang dia kelas 6 SD nggak lulus, tapi penghasilannya sehari 1,4 miliar. Bernama Pak Bas Rizal Koto, tentang entrepreneur. Kalau Anda nanti ke Padang, coba nginep di hotel bintang 5 bernama ya Grand Basko. Dia pemilik hotel ini. Ya, orang ini sekarang salah satu grup dengan saya di klub motor di Pondok Indah Chapter di Moge, kayak Harley dan sebagainya. Teman-teman luar biasa, sahabat-sahabat yang great. Jadi ya pertanyaannya, ya boleh teman-teman tulis juga boleh, silakan ya pertanyaannya, atau Anda mau sharing juga boleh. Pada saat Anda ingin mengubah atau berubah,
ya mengubah diri Anda dari good menjadi great. Kira-kira dari 4 ini manakah yang sering sekali merasa itulah saya? Contoh saya kalau menulis buku baru kadang-kadang muncul perasaan nyaman. Aduh nanti aja deh, ngantuk banget ya, besok aja deh. Itu adalah nyaman yang tinggi. Ya mungkin Anda bukan itu, tapi kadang-kadang sering muncul perasaan minder. Ketika di depan umum, ketika bicara di depan umum atau apapun ya. Contoh-contoh yang sederhana boleh, yang berat juga boleh, tapi itu adalah contoh-contoh yang nyata dari Anda teman-teman yang great ya. Anda boleh ditulis di grup ya di sini, atau juga boleh buka suara di sini dan contohnya apa ya. Silakan. Saya kasih waktu sekitar 2 menit ya, boleh nulis nyaman ya pada saat Anda susah sekali mau S2 lagi, mau S3, nyaman sekali. Akhirnya pekerjaan yang membuat saya akhirnya nggak bisa gerak ya. Atau nyaman di S1 ya. Atau sudah S3 mau guru besar tapi aduh syarat-syaratnya semakin berat akhirnya. Akhirnya mungkin yang tadi kenal Prof. Fatima, zaman Prof. Fatima mungkin lebih mudah, sekarang lebih susah loh Prof. Syaratnya makin berat ya dan seterusnya. Ya, atau dalam usaha ya silakan. Tadi ada Bu Silviana Kusuma, nyaman ya kesuksesan di masa lalu. Thank you Ibu ya. Silakan. Ada nggak yang mau sharing? Boleh buka dan saya kasih waktu singkat sharing kira-kira Anda pilih yang mana, Anda yang mana dan contohnya apa? Sebelum kita memasuki sesi penting ini teman-teman. Ada? Ya, ketakutan yang berlebihan. Bu Martuti, Bu Martuti. Namanya Bu Martuti Bu di sini ya. Makanya kok ada 2 ya. Oke, selain Bu Martuti ya. Silakan boleh tulis di kolom sana, Bu Silviana, thank you udah sharing tadi ketakutan yang berlebihan ya. Silakan ya. Kemudian merasa kurang layak, thank you ya Ibu Azam tadi Mas Bu Azam merasa kurang layak ya, atau seringkali minder juga mungkin juga ada ya, dan itu wajar ya. Tapi kita sekarang mau belajar menjadi manusia di atas rata-rata ya. Berikutnya ada lagi silakan ya. Merasa kurang layak. Thank you ya, teman-teman luar biasa. Ya, ragu-ragu. Assalamualaikum. Salam saya bahagia. Yatno semuanya SDM Provinsi Jateng. Oh, Pak Yatno. Tadi Bu Martuti sama Pak Yatno satu ini kali? Iya, Ya? Pak. Iya, satu kantor. Satu kantor ya. Oke. Oh, Pak Yatno ini ya. Thank you ya, Pak. Nah, teman-teman, jadi kalau saya analisa termasuk perusahaan-perusahaan yang kemudian sekarang bangkrut, ternyata mereka bukan kalah dari luar, tapi mereka kalah dari dalam. Ya, itu yang kemudian ya kalau Anda baca bukunya Pak Renal ya, deskripsi itu teman-teman yang great. Memang mereka menyerah dari dalam. Nokia ketika dia kalah, dia duduk di Finlandia, para CEO-nya mengatakan kami tidak pernah bermain jelek, kami nggak pernah bermain curang, ya, tapi kami kalah dari dalam. Dan Nokia menutup perusahaannya, dan Nokia menjual sahamnya ke Samsung. Anda terbayang nggak, Nokia menjual sahamnya ke musuhnya Samsung. Dan Nokia berkali-kali disuntik oleh Samsung ya untuk mengeluarkan Android. 2 tahun lalu ada Android Nokia, tapi ternyata nggak dibeli oleh Anda. Nokia tetap menjual Androidnya, tetap yang Anda beli adalah handphone dari Jawa, ya dari Semarang namanya Oppo, betul ya Pak Yatno? Merek Oppo dari Semarang bukan Pak? Ya, merek Oppo ya. Jadi ada Oppo, ada mobil dari Jawa juga, Baleno ya kan? Ya, itu brand-brand mobil dari Jawa ya. Kemudian dari Pak Arif Budiman, suka nunda-nunda mengerjakan sesuatu di last minute ya. Jadi terbiasa nih waktu kecil, pokoknya the power of kepepet nih Pak Arif Budiman. Kalau kepepet baru punya power ya. Jadi kalau belum kepepet, powernya belum nongol ya. Jadi biasa sudah jadi habit, kadang-kadang nyaman dengan keadaan, sifat malas ya. Thank you udah sharing teman-teman. Sahabat-sahabat yang hebat ya. Tapi kita tadi sepakat di sharing tadi pagi bersama UIN Lampung sebuah kalimat bahwa orang gagal punya ribuan alasan, sementara orang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Maka hari ini berhentilah menjadi profesor alasan. Ya, ahlinya ahli membuat alasan. Ahlinya ahli membuat alasan ya. Karena saking seringnya membuat alasan, akhirnya kita
banyak tertinggal teman-teman yang hebat ya. Ada juga dari Bu Nurwaida, selalu punya ide yang banyak. Misalnya kadang saya ingin nulis sebuah jurnal, ini sudah tulis sebagian, tapi tiba-tiba muncul keinginan yang lain untuk menulis buku. Akhirnya keinginan itu menulis jurnal tidak lagi semangat. Oh ya, jadi Ibu sering alami yang namanya polipasia di dalam buku saya. Polipasia itu namanya kehilangan fokus, ya, sulit membuat prioritas. Ya, nanti silakan baca bukunya tentang Seven Awareness. Polipasia itu bagian dari ya 12 contoh sindrom toxic success. Ya, sebuah toksik yang dihadapi oleh orang-orang sukses zaman now ya. Salah satunya adalah sering membawa kantor ke rumah dan di rumah mikirin kantor, di kantor mikirin rumah ya. Mungkin ada di antara kita kayak gitu ya, di kantor mikirin rumah, di rumah mikirin apa? Kantor ya. Jadi dalam bahasa saya nggak bisa mindfulness. Dalam bahasa Jawanya adalah hadir. Makanya kalau guru waktu SD ya Martuti hadir gitu kan? Ya, Yatno hadir. Masih ingat kan? Ya. Ahmad hadir. Hadir itu artinya bukan hanya badannya tapi juga pikirannya, hatinya biar mindfulness. Dalam bahasa agama namanya khusyuk. Ya. Khusyuk. Jadi khusyuk ini salah satu hal yang sangat dahsyat ya, the power of focus, khusyuk di situ. Makanya ketika ya Ali bin Abi Thalib ingin dicabut panahnya, dia minta dalam keadaan sholat karena sholatnya khusyuk, mindfulness. Nah kita sholatnya baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang nelpon siapa ya? Jadi dalam sholat pun kadang-kadang kita nggak bisa khusyuk. Ya, jadi makanya habis sholat baca istighfar, karena dalam sholat pun kita sering menduakan dia Allah gitu. Dalam sholat pun, karena saking sulitnya khusyuk itu. Khosyi'un, orang-orang yang khusyuk, hatinya itu dahsyat ya. Jadi teman-teman yang great, teman-teman luar biasa ya. Coba sekarang saya mau melatih khusyuk, melatih mindfulness. Saya minta semua tangannya ke atas. Seperti ini, lihat ya. Ya, oke. Sekarang ya. Semuanya kayak gini. Sekarang perhatikan. Saya mau minta ya teman-teman, sahabat-sahabat. Oh belum, semuanya masih belum nih. Mana videonya dulu? Ada yang masih gelap-gelap gulita sana. Itu malam atau apa ya? Silakan ya. Oke ya. Teman-teman luar biasa ya. Oke semua. Oke buka semua lagi. Ya. Siap-siap. Oke ya. Oke, teman-teman ya, semuanya. Oke ya. Dan sekarang ya, saya mau minta teman-teman boleh sentuh otak yang bagian atas ini, yang atas ini. Kalau di Jawa namanya apa? Ubun-ubun ya, ada ya kan? Dan ikuti kata-katanya, alhamdulillah ya Allah, saya bisa khusyuk gitu. Saya bisa fokus. Ya, disentuh dengan lembut bagian namanya kalau dalam buku saya neokortex, bagian otak yang paling atas. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa apa tadi? Khusyuk. Ya. Dan kalau masih belum berhasil, Anda praktekkan selama 21 hari. Setelah saya habis sholat, alhamdulillah ya Allah, saya khusyuk. Ya. Dan ya nanti boleh praktekkan. Kalau Anda sedang sendiri ya, jangan di tengah jalan lagi pegang gini nanti disangka ya lagi stres, betul ya. Kayak tadi ceritanya Prof Fatimah. Jadi ya lagi sendiri ucapkan alhamdulillah ya Allah, saya khusyuk ya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya. Jadi ya lagi ini. Jadi khusyuk itu penting ya. Kalau orang kalau dia udah fokus ternyata mudah teman-teman yang great. Baik sahabat-sahabat luar biasa, hari ini saya ingin membahas satu tema ya, bagaimana kita menemukan yang namanya ilmu ikhlas. Ya, dan saya ada satu novel namanya My Name is Nakoy, dan novel ini tebal sekali 614 halaman, dan dalam buku ini saya mengisahkan tentang rahasia ilmu ikhlas. Dan teman-teman ya yang baru bergabung maupun yang sudah bergabung,
ya, saya dapetin ilmu ikhlas itu nggak berat-berat banget, tapi dari yang sederhana sekali. Di dalam buku saya, ya, kalau nanti baca buku Seven Awareness di Gramedia ataupun di Nako Center nanti boleh pesan juga. 7-nya ini adalah awareness of surrender, the power of zero. Kadang-kadang tuh Allah mengenolkan kita biar nggak punya power lagi. Sampai akhirnya Anda mengatakan la haula wala quwata illa billah. Pada saat Anda menemukan the power of zero, disitulah unlimited power. Kalau istilahnya Anthony Robbins, unlimited power. 7, awareness of thinking nomor 1, awareness of silence, awareness of success, awareness of soul, awareness of wisdom, awareness of vision, terakhir awareness of surrender. Dan ini saya belum membahas seminar tentang seven awareness, ya teman-teman luar biasa. Jadi sahabatku yang great, ya 2 buku ini buku versi Gramedia umum, masterpiece-nya ini versi Muslim, Mizan penerbitnya. Jadi lebih banyak Quran hadisnya di buku tebal warna putih ini. Dan di 2 buku ini membicarakan bahwa orang-orang yang menemukan ilmu ikhlas, ya dia mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya. Jadi nggak harus di akhirat, di dunia pun dia menemukan surga. Dari anak-anaknya terbebas narkoba, nggak karena kena narkoba. Anaknya soleh, itu juga surga di rumah. Saya sering mengikuti peserta yang coaching ke saya, ada pejabat, ada artis. Saya punya murid Krisdayanti, ada punya artis saya nggak bisa sebut, bahkan almarhum Jeffrey Al-Bukhari, UJ, juga murid saya juga sebelum wafat. Ya, yang dia punya harta berlimpah-limpah, tapi ketika anaknya kena narkoba, rasanya harta itu nggak ada gunanya lagi. Ya, mobil mewah, semua jabatan itu kayaknya habis lelahnya ngurusi anak satu aja, yang kemudian nggak bisa berubah. Dari AC, motor dijual semuanya. Nah, kita anak terbebas dari narkoba aja sudah luar biasa syukurnya kepada Allah. Sudah nikmat syukurnya dahsyat. Anak kita soleh itu dahsyat sekali. Anak kita nurut udah luar biasa. Jadi teman-teman yang murid, kadang-kadang kita harus jadi kolektor rasa syukur agar gak gampang mengeluh. Kalau nggak bisa jadi kolektor, dikit-dikit kita mengeluh, komplain, membanding-bandingkan, ya dan seterusnya. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa, teman-teman yang murid, ya, the power of zero, 0. Jadi kalau ada di antara Anda yang sedang dienolkan kehidupan kita, kita kadang-kadang ya lagi ya ada yang menzolimi, ada yang menyakiti, ada yang memfitnah, ada yang nggak suka, ada yang sedang mengkerangkeng mental kita, ada yang sedang mengunci potensi kita, entah itu atasan, entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu keluarga yang harusnya mendukung tapi malah membuat kita terpuruk. Ya, kalau Anda menemukan awareness of surrender, disitulah Allah hadir. Bahkan setiap kalimat-kalimat Anda adalah doa yang luar biasa. Tapi ketika kitanya justru ketika kita sedang dizolimi, terjatuh, malah kita nggak menemukan ilmu ikhlas, maka kita akan menumpuk derita-derita yang semakin banyak, teman-teman luar biasa. Dan apakah setiap orang ada? Pasti ada. Tadi pagi saya menyebutnya di Win Lampung, kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Orang bilang ke saya, Pak Nakoy, saya kok tiap hari adanya masalah terus, pengennya hidup tuh nggak ada masalah. Saya bilang, pengen jadi apa? Yang nggak ada masalah. Binatang deh. Nggak jadi Pak Nakoy, binatang juga ada masalah ya, disembelih kata dia. Contohnya adalah domba, ya kan? Kambing, sapi. Saya pengen jadi pohon. Ya udah pengen jadi pohon apa? Oke, saya pengen jadi pohon namanya pohon kelapa. Ya udah bayangin buah kelapa yang selama bertahun-tahun di pantai, di 10 meter di atas, tiba-tiba tahun ke-11 dia kena angin jatuh ke bawah. Pada saat dia jatuh ke bawah, kalau dibuat animasi oleh Disney Picture, ada matanya, ada mulutnya, ada ininya, buah kelapa menjerit, ya Allah sakit, ya Allah jatuh dari 10 meter. Baru bilang, ya Allah sakit, tiba-tiba ada anak kecil ngambil buah kelapa. Dia lari, ngasih tahu mamanya, ibu, aku dapat buah kelapa, Bu. Ibunya bilang, nak, taruh di dapur sana, nak. Kemudian panggilin bapak sana. Bapaknya panggil, Pak, dipanggil ibu. Kata bapaknya, ada apa, Bu? Tolong ambilin golok dong, Pak. Nah, buah kelapa yang lihat golok, ya kalau dia bisa ada mata dan mulutnya, telinganya, golok buat apa ya? Pas dia lihat goloknya tajam sekali, dia menjerit, jangan.
cukup ya Allah, sakit ya Allah, belum dimulai. Tapi kemudian buah kelapa itu dibelah, jepret sekali. Kira-kira menurut ibu bapak sekalian, berapa kali sang bapak membelah buah kelapa? Sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Menjeritlah buah kelapa sampai terbelah semua, bentuknya berubah semua. Kemudian setelah berserakan bentuknya, kemudian buah kelapa, cukuplah ya Allah, nggak kuat lagi saya, Allah sakit sekali. Baru bilang kayak gitu, ibu ini bilang, Pak, tolong ambilin parutan dong. Kira-kira diapain? Diparut. Pertanyaannya berapa kali sang ibu marut? Bukan sekali, berkali-kali dia marut sampai akhirnya berubah bentuknya menjadi ampas dan berubah jadi santan. Dan buah kelapa bilang, santan bilang, cukuplah ya, cukuplah penderitaan saya dan ya Allah saya nggak kuat lagi. Tiba-tiba ya baru bilang kayak gitu 10 menit berikutnya ada suara kompor, ceplek. Ibu lagi masak. Pada saat lagi panas-panasnya dimasukkanlah santan tersebut dan kemudian menjadi nikmat, teman-teman. Untuk menggali potensi ikhlas kita, kadang-kadang kita juga serupa, diperas terus oleh Allah, terus diperas sampai kita menemukan tadi, sampai kita kemudian bersujud. Bukan hanya badannya sujud, tapi juga jiwa kita juga sujud. Kita mengatakan, ya Allah, I am surrender. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Saya nggak ada sombong lagi ya Allah. Semua milikmu ya Rahman. Saya sujud, betul-betul jiwanya ada sujud. Disitulah Anda menemukan makna ya. Yang itu teman-teman yang luar biasa. Ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah. Pada saat kita betul-betul surrender, sujud kepada Allah, bukan hanya kepalanya, tapi juga jiwanya. Kemudian Allah mengirimkan alam semesta. Wahai alam semesta, dalam buku saya, The Heart of Seven Wonders, datangi umatku, datangi hambaku. Ya, ikuti, follow, ikuti yang dia minta, mudahkan apapun. Dan sejak itu akhirnya, apa yang Anda minta dimudahkan oleh Allah. Pada saat Anda menemukan awareness of surrender. Mungkin sebagian mengalami proses itu, sebagian belum. Ya, tapi kehidupan saya, teman-teman, ya sahabat-sahabat yang great, dalam novel ini saya ingin menceritakan true story yang sebagian ada juga temannya Bu Dewi atau Mbak Dewi, istri saya. Saya ingin ceritakan kisah nyata yang saya tulis dalam novel My Name is Nakoy. Waktu saya kuliah, ya teman-teman yang luar biasa, waktu zaman ospek di kampus UIN Jakarta, waktu itu saya hari pertama nggak puasa, hari kedua nggak puasa, dan pada saat hari kedua puasa, ya, mohon maaf hari pertama puasa, hari kedua puasa, karena nggak ada makanan, nggak ada uang. Hari kedua saya memegang bendera Ketua Regu dan pingsan. Pada saat pingsan digotong oleh panitia dan kakak kelas, ditandu dan ditaruh di bawah, istilah kami di Ciputat namanya DPR, di bawah pohon rindang. Ada banyak mahasiswa yang ngipas-ngipasi dan seterusnya. Tiba-tiba ada satu mahasiswi, ya satu grup dengan saya, yang dia lama sekali di situ. Pas saya membuka mata, saya merasakan yang namanya kuch hotahe. Ya, saya pikir ya ini adalah istilahnya Anang jodohku. Langsung saya tolak dalam hati saya, bukan, saya nggak boleh pacaran selama kuliah. Otak saya memberikan data nggak boleh pacaran. Ternyata mahasiswa ini besoknya dia datang ke masjid, ke tempat tinggal saya, memberikan satu amplop dan juga buah bersama dengan teman-temannya. Saya buka ada 50.000. Waktu itu besar sekali uang itu. Saya pikir itu kebetulan aja. Hari kedua sampai hari ketiga dia datang lagi. Kemudian saya mulai takutnya betul-betul dia suka sama saya. Saya sholat asar, berdoa ya Allah, semoga ya saya fokus kuliah aja ya Allah. Teman-teman, ya tiba-tiba semester 1 saya lewat, semester 2 masalah mulai datang. Apa tuh masalah? Ketika harus bayar semester. Semesternya murah di IAIN dulu, 300.000 per semester. Persoalannya uangnya nggak ada. Minjem nggak punya, kerja nggak ada, belum ada beasiswa. Akhirnya kata dekan, Nanang, kamu cuti aja 1 semester, nanti datang lagi semester depan. Dan waktu itu mendengar kata-kata cuti 1 semester, rasanya tuh sangat sakit sekali, sangat tidak nyaman sekali. Tapi akhirnya pilihan cuti itu saya terima, ya sahabat-sahabat yang
Great ya. Saya terima. Akhirnya tiba-tiba pada hari di mana saya akan tanda tangan cuti ke dekan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK, ya. Tiba-tiba di gerbang kampus ada, ini dalam novel ini ada teman saya orang Betawi bilang, Nang, lu romanya sedih amat sih, jangan-jangan lu belum tahu ya, sudah dibayar semesternya. Saya bilang ke teman saya, makasih ya Ded, lu udah bayarin gua gitu. Bukan gua, itu loh mahasiswi itu. Itu namanya suka, kalau lu nggak nembak dia akan ditembak sama yang lain. Akhirnya saya mulai berpikir, oh berarti dia benar-benar suka ya, sampai semester pun dibayarin. Akhirnya saya nyusun yang namanya tim sukses. Saya cari 3 orang yang mengumpulkan tempat yang tepat. Cari waktu, cari momen yang tepat. Di dalam kelas saya menyampaikan perasaan saya kepada dia. Dan detik itu juga langsung dia menolak saya. Dia bilang ke saya, nggak usah pacaran ya Nang, kita temanan aja, masih semester 2. Ditolak oleh mahasiswi ini, akhirnya ya namanya laki-laki, ya udah kejadian itu ya udah lewat aja. 2 minggu setelah ditolak, saya sedang mengepel masjid, ya halaman bagian depan. Kalau pernah ke Ciputat, ke UIN Ciputat, ada sekarang Bank Muamalat, saya sedang ngepel masjidnya. Tiba-tiba datanglah mobil Toyota Rover dan keluarlah mahasiswi yang saya sukai tersebut. Tiba-tiba teman saya mau memberitahu, namanya Dedi, Nang, romanya dia mau minta maaf ke lu deh. Cuci muka sebentar, datang lagi ke sini. Pasti nyesel nolak lu gitu. Saya langsung ke kamar mandi, cuci muka, ganti kaos. Pada saat saya datang ke tempat yang sama, dari mobil itu keluarlah laki-laki kayak aktor Atala Riksa. Ganteng, putih, keren. Kemudian dua-duanya menghadap ke saya, dan mahasiswa mengatakan, Nanang, kenalin calon tunangan saya, kuliah di Kuwait, lagi libur semester gitu. Saya sih biasa-biasa aja ditolak itu. Ternyata yang nggak terima adalah tim sukses teman saya tadi. Teman saya bilang, kalau lu ditolak, gue ikhlas. Kalau lu dihina, gue nggak terima gitu. Terus gimana caranya? Ada caranya lu dapetin dia. Gimana caranya? Kuliah yang rajin, nggak boleh ada nilai B, harus A terus. Nanti hari wisuda, lu naik panggung, pasti dia nerima lu gitu. Akhirnya setiap dapat nilai B, saya ulang lagi, sampai akhirnya YIN menjadi UIN Jakarta. Pada saat rektor Pak Azrul Madri Azra memanggil satu mahasiswa dengan IP terbaik, langsung disebutlah nama Nanang Qasim Yusuf. Saya langsung naik di atas panggung, saya lihat ibu ayah saya di atas, dan saya kemudian sambutan, saya menatap mahasiswi ini dalam hati saya, inilah waktu yang tepat dia akan menerima saya. Ternyata selesai wisuda, masih suasana wisuda, selesai acara wisuda tersebut, saya nanya ke teman saya, di mana dia? Ada di luar di halaman. Cari dia, langsung temuin. Pada saat saya kemudian keluar, ya ternyata dari ujung sana ada laki-laki yang sama menemui mahasiswi ini. Langsung saya balik arah, ketemu teman saya namanya Dedi. Ded, kayaknya udah mentok deh, nggak mungkin lagi bisa dapetin dia. Teman saya bilang, jangan. Gue masih punya rumus satu lagi buat lo. Apa rumusnya? Janur kuning, saya bilang. Diapain janur kuning? Lu tunggu aja sampai dia nikah. Akhirnya saya jaga perasaan saya suka sama dia selama 7 tahun. Saya suka sama dia dan dia nggak suka sama saya. Dan itu saya terus rawat sampai akhirnya suatu malam saya menemukan yang namanya ilmu ikhlas. Saya ditelepon oleh seseorang yang khas betul suaranya, dibilang, Nanang, mohon doanya ya, besok gua akan tunangan. Mendengar kata tunangan rasanya hati ini ya seperti lagunya Cita-Citata ya, sakitnya di sana sini. Ya, saya bilang jangan tunangan nanti menikah. Iya, emang lu siapa? Pacar bukan, teman juga bukan. Lu sadar dong siapa lu gitu. Gua kan nikah dengan pilihan gua gitu. Hari itu saya cari dosen yang nasihatin saya, rata-rata malah menyalahkan saya. Rasanya pengen cari danau, nyemplung, nggak mau nongol lagi, adem gitu. Atau cari ke awan, nggak mau turun lagi, betul-betul gelap waktu itu. Akhirnya saya ketemu kampus, namanya kampus UMJ. Di kampus itu, depan rumah Pak Yusril Iza Mahendra ada masjid. Ya, saya sholat asar, habis sholat saya bersujud yang lama, dan saya mempraktekkan angka ke-7 dalam buku ini, Awareness of Surrender. Saya bilang, ya Allah, I am surrender. Ya Allah, saya nyerah ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya minta ampun pernah sombong padamu ya Allah, bahwa dia akan jadi milikku ya Rahman. Hari ini saya betul-betul ngaku salah, saya istighfar, memang dia bukan milik saya, memang dia milik calonnya yang kaya, pinter, kaya, dan seterusnya.
Habis itu tunangan meriah terjadi di Cengkareng, saya kembali jadi dosen di kampus UIN dan di Paramadina. Nggak ada kabar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan. Saya pikir dia sudah sudah menikah dan pergi dibawa ke luar negeri oleh suaminya. Tiba-tiba di kelas kampus saya, di ruang ngajar saya, kelasnya diketuk oleh seorang staf dekan. Assalamualaikum Pak Nanang, ada tamu di ruangan Pak Dekan. Siapa? Katanya teman kuliah. Saya tanya, laki perempuan? Laki dan perempuan. Katanya teman satu kelas. Saya udah nebak, ya Allah jangan-jangan dia mau ngasih surat undangan. Kok tega amat ya, harusnya nggak usah datang juga kali ya. Udah ikhlas aja, nggak usah ketemu selamanya. Ternyata saya tanya siapa namanya. Oke, itu teman saya. Akhirnya saya datang ya, cuci muka dan saya tegapkan badan saya pasang wajah saya, auranya adalah aura apa tadi? Aura kasih. Ya, saya pura-pura tegar jalannya padahal sedang luluh lantak hati ini. Pas ruangan dekan betul-betul dia. Langsung sebelum grogi datang, saya kuasai pembicaraan. Saya bilang, kapan acaranya sih? Saya akan datang kok, mana undangannya? Cepet nih mau ngajar nih, waktu saya terbatas nih. Cepet. Ternyata bukan dengan tunangannya, tapi dengan adik laki-lakinya. Kemudian ya, adik laki-laki bilang, abang, empok mau ngomong nih dalam novel buku ini. Dia bilang, ya udah ngomong aja. Ditunggu semenit 2 menit nggak ngomong-ngomong. Udah kelamaan nih kalau nggak mau ngomong nggak apa-apa deh, saya buru-buru nih gitu. Ya udah saya aja bang gitu kata adiknya. Ya udah ngomong aja, apa mau diomongin. Empok minggu lalu harusnya menentukan tanggal pernikahan sama calonnya. Tapi empok malah bilang kepada baba, orang yang layak jadi suaminya bukan dia, tapi abang gitu. Dan akhirnya orang yang tadinya nggak pernah menyukai saya, dia memilih menikah dengan saya. Pada saat Anda ikhlas, teman-teman luar biasa, Allah malah membalikkan di luar dugaan kita. Di dalam buku saya tulis bahwa ya, if you cannot control, surrender to Allah. If you cannot control, jika Anda nggak bisa mengendalikan keadaan itu, teman, surrender to Allah. Ikhlaskan setotal-totalnya kepada Allah. Berjuang 7 tahun, berjuang semaksimal mungkin, ingin dapetin dia, malah dia mengatakan mau tunangan. Pada saat saya ikhlas, pada saat saya no mind, pada saat saya betul-betul ikhlas menyerah kepada Allah, malah Allah balikkan dia kepada saya. Saya bahagia, istri saya bahagia, masalahnya mertua saya nggak bahagia. Mertua saya pengennya adalah yang kemarin orang Betawi, kaya, sukses, bukan asisten dosen yang masih jadi seorang kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini, nggak punya penghasilan tetap. Akhirnya tahun pertama menikah disuruh bercerai terus. Ucapan mertua adalah, lu segera ceraikan anak gua gitu. Hampir setiap pertemuan ngomongnya itu terus. Sampai ketemulah seorang encang. Kalau Betawi encang. Encang itu adalah Pak D. Dia bilang, Nang, lu mesti punya rumus dapat biar luluh hati mertua lu. Apa, Cang? Gampang. Kalau lu pengen luluhin hati orang tua mertua, apa, Cang? Cucu. Lu harus punya anak segera mungkin. Lagian kenapa sih ditahan-tahan 1 tahun ini nggak punya anak dalam novel ini? Saya bilang, ya si Cang kalau cucu pertama. Kalau cucu ke-15 kayaknya biasa aja kali gitu. Encang saya mulai bilang, iya ya, gue juga sudah banyak cucu biasa aja tuh sekarang, kata Encang. Tapi kemudian saya tanya ke dokter, ya, saya kemudian tanya ke dokter, kayaknya kalau punya cucu pertama kali kembar, mungkin mertua saya akan sangat respect kepada saya. Tapi dokter mengatakan kepada saya, ya, dia bilang kepada saya, Andanya punya keturunan kembar nggak? Istri Anda punya keturunan kembar nggak? Nggak ada. Impossible, mustahil. 99% anak kembar karena faktor turunan. Apa yang terjadi teman-teman ketika dokter mengatakan impossible? Tadi saya sampaikan tadi pagi, ketika orang mengatakan apa tadi? Impossible. Saya mengatakan apa tadi? I am possible. Coba mana yang tadi pagi mungkin belum ikut, jadi belum nyambung. Jadi kita ulangi lagi ya. Mana teman-teman, mana videonya, tolong wajahnya lagi wajahnya. Tangannya seperti ini. Latihan dulu gerakannya latihan dulu Pak Alek ya. Sekarang saya minta buka suaranya karena saya butuh suaranya, buka suaranya.
Kata-kata seperti ini, orang boleh mengatakan impossible. Buat saya apa? I am impossible. I am impossible. I am Possible. Bukan I am impossible ya. I am Kalau Impossible. I am possible. Awas yang kembalikan ya. Orang boleh mengatakan I am possible. Buat saya impossible. Jangan ya. Jangan kembali ya. Oke, siap-siap semua. Badannya tegap semua. Badannya tegap semua. Siap-siap. 1, 2, 3. Ya, sekarang saya minta teman-teman bayangkan rencananya, bayangkan hajatnya, bayangkan rencana besarnya, bayangkan yang kata orang mustahilnya, yang kata orang nggak mungkin lagi COVID, nggak mungkin, banyak hal-hal yang katanya nggak mungkin. Kita belajar nanti, habis ini kita kasih ilmunya ya. Teman-teman luar biasa, ulangi 1, 3. Orang boleh mengatakan apa tadi? Impossible. Saya apa? Possible. Buat saya apa? Impossible. Impossible. Sekarang buat anak-anak kita, buat anak-anak cucu kita, bayangkan soleh, soleha, sukses, kaya, hebat semuanya. Walaupun kadang-kadang nggak mungkin lah, pokoknya nggak usah pikiran itu. Ya, untuk anak-anak kita, orang boleh mengatakan apa tadi? Impossible. Saya apa? Impossible. Sekarang untuk usaha kita, usaha karir, yang usaha-usaha yang tadi karir, yang sudah mengatakan sudah mentok, sudah nggak mungkin, ya faktor usia, macam-macam dan sebagainya, apapun itu ya. Sekarang sama-sama, 1, 2, 3. Orang boleh mengatakan apa tadi? Impossible. Saya apa? I am possible. Possible. Saya apa? Possible. Saya apa? Impossible. Tepuk tangan dong, teman-teman luar biasa ya. Oke, silakan boleh di-mute lagi ya, sahabat-sahabat yang great ya. Jadi teman-teman yang luar biasa, jadi memang banyak di antara kita yang setiap hari bertemu dengan orang-orang yang mengatakan tadi ya, impossible, teman-teman yang great. Waktu itu silakan boleh di-mute lagi, silakan. Yang belum masing-masing monggo dimatikan dulu biar fokus ya. Ya, silakan yang maghrib di daerah tertentu silakan nanti boleh join lagi kalau masih ada ya. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa, apa yang saya lakukan? Saya kemudian ya teman-teman mempraktekkan rumus yang tadi saya sebutkan dalam Al-Qur'an tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa yang saya lakukan ya teman-teman yang great, yang tadinya adalah mustahil, semua sahabat yang great, saya mempraktekkan selama 21 hari tadi. Yang kata orang nggak mungkin punya anak kembar, nggak mungkin punya putri kembar karena nggak punya keturunan, teman-teman ya. Dan saya praktekkan dalam 21 hari. Nah, sahabat-sahabat yang luar biasa ya, dalam 21 hari termasuk di buku ini, sahabat-sahabat yang great, ya kalau ada murid-muridnya Prof. Siti Fatimah itu hari ini beliau hari ke-12 sedang kita coaching angkatan pertama ikut program 21 Days to be Transhuman. Ya, beliau adalah angkatan yang pertama. Kemarin ada angkatan yang kedua hari Kamis lalu, dan Kamis besok ini adalah angkatan yang ketiga. Ya, jadi kelas besok itu hari Kamis jam 1 sampai jam 4 sore ya, adalah program 21 Days to be Transhuman selama 4 jam. Kita Zoom-nya 4 jam. Setelah itu coaching-nya selama 21 hari. Jadi ada satu program panduan selama 21 hari. Anda di coaching satu grup, nanti akan dikirimkan audiobooks, dan buku ini akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Nanti tolong diurai-urai buku ini. Setiap babnya selama ada 21 tema di buku ini, dan ikuti panduannya. Contohnya, waktu itu saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang punya hutang 4 miliar. Ya, temannya, sahabat-sahabatnya mengatakan impossible bisa lunas utang 4 miliar. Saya bilang, ibu praktekkan 21 hari istiqomah, konsisten, nggak usah ada perasaan ya la takhaf wa la tahzan, selalu gembira selalu, praktekkan 21 hari. Apa yang saya minta kepada beliau ini ya, dia ikuti panduan buku ini. Yang dilakukan selama kurang lebih 21 hari, teman-teman yang great, adalah yang saya menyebutnya adalah 3S. S pertama adalah sikap yang positif, S kedua adalah sedekah, S yang ketiga adalah selalu afirmasi. Selalu afirmasi ya.
S yang pertama adalah tadi sikap yang positif, S kedua adalah sedekah, dan S yang ketiga adalah selalu afirmasi. Nah, kalau khusus afirmasi nanti Anda baca bukunya karena setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Ya, misalkan ada peserta, saya bukan anak kembar, Pak. Ya, tapi yang saya butuhkan adalah afirmasi bagaimana anak saya yang terakhir ini, yang tadinya nggak suka sama saya, ribut terus, salah paham terus, dia bisa jadi anak yang nurut dan soleh. Maka afirmasinya adalah, susunannya adalah berbeda. Pak, saya bukan anak soleh, anak saya udah soleh. Persoalannya adalah saya sedang dililit hutang sekitar 800 juta atau 1 miliar. Dan itu sudah mentok sekali. Maka apa afirmasi yang tepat untuk ke arah sana? Maka teman-teman yang great ya, nanti kalau ada kesempatan, ada waktu, boleh join silakan. Tadi ada nomor telepon Nako Center, pastikan selama 4 jam dan 21 hari, bukan 21 hari Zoom meeting, enggak, bukan. Tapi kita akan kirimkan audiobooks dan panduan buku ini, dan kita akan, Anda fokusnya mau kemana 21 hari ini. Saya mau fokusnya adalah lunas hutang. Saya fokusnya adalah, saya kebetulan punya anak sakit daerah sini, Pak, udah berkali-kali operasi. Anda akan dilatih afirmasi yang tepat untuk anak Anda selama 21 hari. Saya kebetulan ya, saya pengen suami saya berubah, Pak. Masalahnya dia nggak merasa dia harus berubah. Bagaimana cara mengubah pasangan biar bla-bla, ada praktekan untuk suami dan seterusnya. Ya, karena pengalaman ini pengalaman nyata dari mulai saya tadi anak kembar, kemudian ya saya juga pernah batuk berdarah karena pernah tidur di emperan mesin selama 3 bulan, divonis paru-paru basah oleh dokter. Kemudian saya praktekkan 21 hari dengan 3S tersebut, sampai sekarang juga nggak datang lagi penyakit batuk berdarahnya. Jadi buat teman-teman yang kadang-kadang ada bagian tertentu yang sering sakit, lutut atau apapun dan seterusnya, nanti kalau Anda besok join, Anda boleh sharingkan, kemudian saya akan memberikan tools-nya. Dan yang penting adalah selama 21 hari itu nggak boleh batal. Jadi misalnya sudah hari ke-9 Anda gagal, Anda akan mengulang lagi yang pertama. Teman-teman luar biasa ya. Saya ingin ceritakan satu pengalaman ya, sahabat-sahabat, dari seorang ibu yang punya utang 4 miliar. Waktu dia bilang kepada saya seperti itu, saya katakan, Ibu praktekkan S yang pertama. Apa itu tadi? Sikap positif. Ya, Ibu kalau keluar kontrakan biasa jam berapa? Jam 5:15 menit. Kok pagi amat? Ya Pak, takut sama debt collector. Motor parkir pasti nagih utang kata dia. Sekarang Ibu mau nggak keluar jam 7 pagi? Dan tolong sapa tetangga kontrakan. Nggak mau apa? Takut Pak, takut nanti saya disangka gimana-gimana Pak. Mau nggak lunas utangnya? Ya udah deh, saya praktekkan. Pada saat dia praktekkan hari pertama keluar dari kontrakan, dia pasang auranya aura kasih, dan dia bilang, pagi Om, pagi Tante, pagi Mbak, berangkat dulu ke kantor. Orang nggak pernah nyapa, tiba-tiba nyapa. Kata tetangganya bilangnya apa? Tumben, sudah lunas ya bu utangnya ya. Saya bilang aja amin. Kemudian dia ke kantor, ya, dia sapa tadi teman-teman ya, teman-teman yang great. Sampai akhirnya ya dia ambil handphone yang sebelumnya kalimatnya bete, dia rubah. Alhamdulillah ya Allah, saya bebas hutang 4 miliar. Ya, terus tiba-tiba ya teman-teman yang great yang punya utang langsung komentar. Ya, bayar dong kalau udah punya duitnya gitu ya. Jadi orang sudah mulai curiga, jangan-jangan ini sudah hutangnya lunak, udah banyak uang ya. Jadi ternyata sahabat-sahabat yang great ya, aura tubuh kita ini kecepatan cahaya. Coba siapa yang waktu kecil pernah disuruh oleh ibunya, nak pinjam motor sana ke paman, ada datang ke paman pinjam motor dong. Pamannya membuang muka sambil bilang, tuh ambil nguncinya di laci. Kira-kira boleh atau nggak boleh? Nggak jadi ya paman. Ya, karena yang ditangkap adalah bahasa tubuhnya. Kalau Anda ngelakson mobil di tol, suruh minggir, dengan klik, orang lebih cepat, suruh minggir. Itulah cahaya. Maka kita ini wajah kita, ya sikap kita ini punya namanya the power of influence people. Kita ini pengaruhi lawan dan kawan dari bahasa tubuh kita. Nah, selama 21 hari ke depan, kalau Anda nanti ikut besok seminarnya, ya, Anda akan dilatih juga bagaimana influence tadi people, teman-teman yang kulit ya. Dan besok karena kelasnya ini, Anda dapat buku ini dan juga di coaching selama 21 hari, ya investasinya adalah 250.000, ya. Anda sudah dapat buku plus coachingnya. Teman-teman luar biasa. Kalau nggak punya target yang jelas, tujuan yang jelas, lebih baik nggak usah ikut, ya.
Tapi kalau Anda punya target yang jelas, Anda punya visi yang clear, Anda punya satu alasan yang kuat, misalnya saya betul-betul pengen nih ada ya suami atau anak atau keluarga yang tadinya udah berkali-kali sakit nggak sembuh-sembuh, saya mau coba deh ilmunya Nako Center, dan sudah banyak yang sudah berhasil. Ya teman-teman, kalau ada target yang clear, ya saya nantinya seperti apa, Anda boleh ikut. Tapi kalau kemudian hanya mau iseng seminar biasa, lebih baik nggak usah ikut, karena itu banyak sekali ya ada aturan-aturan yang mau saya berikan. Tapi betul-betul kalau Anda punya dream yang jelas, yang clear, ya maka itu menjadi ringan tugas 21 hari. Tapi kalau kemudian nggak punya alasan yang kuat, 21 hari adalah hal yang melelahkan. Usaha saya COVID bangkrut, Pak. Saya pengen bangkit lagi, rame lagi, tapi betul-betul saya mau fokus. Tapi selama ini bingung, nggak punya modal, nggak punya uangnya. Bagaimana 21 hari itu Anda kemudian mulai bangkit, cari investor, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena ketika Anda masuk ke grup Nako Center, Anda akan bertemu dengan alumni-alumni yang lainnya yang beredar di berbagai tempat, teman-teman yang great. Dan itu membuat kita punya the power of networking, jaringan juga, sahabat-sahabat luar biasa. Jadi apapun impian teman-teman yang selama ini rasanya impossible, sulit, kayaknya nanti aja deh, dan seterusnya, semoga dengan panduan 21 Days ini, ya menjadi mudah. Saya berharap bukan hanya saya saja yang Allah mudahkan perjalanan hidupnya. Semoga juga buat teman-teman, ya sahabat-sahabat luar biasa. S yang kedua adalah sedekah. Saya ingin contohkan pengalaman saya. 2016 saya ingin menjual rumah saya yang ada di BSD. Pada saat ingin menjual rumah ukuran 250 meter, istri saya mengatakan nggak usah dijual ayah, tapi diwakafin aja. Mewakafkan rumah adalah sesuatu yang rasanya berat sekali. Akhirnya saya nolak lagi. Lama-lama tiap hari diomongin terus oleh dia suruh wakafin. Ya, akhirnya saya tanya, kalau saya wakafin kita tinggal di mana? Jangan-jangan pengen pulang ke rumah warisan. Enggak, nanti kita ngontrak di agak depan aja, pinggir jalan. Waktu itu saya lebih protes lagi, punya rumah tapi kemudian ngontrak. Kayaknya udah sulit nih otak saya terima. Tapi terus dirayu, dibahas terus, lama-lama akhirnya kita wakafkan rumah tinggal 250 meter untuk yayasan yatim mandiri di Jakarta. Kita panggil notaris, tanda tangan, dan selesailah waktu itu. Dan kita ngontrak ya, dan seterusnya. Nggak nyampe 6 bulan saya wakafkan rumah luasnya 250 meter. Sekarang saya tinggal di rumah yang luasnya hampir 4 kali lipat dari rumah yang saya wakafkan. Padahal nggak pernah bermimpi dapetin rumah. Jadi ternyata sedekah itu memang memantul. Persoalannya banyak di antara kita, sedekah itu selalu nanti kalau ada uang sisa. Kalau ada lebih longgar baru kita sedekah. Maka di dalam program 21 Days, salah satunya juga kita akan dilatih bagaimana di coaching, bagaimana punya habit sedekah yang betul-betul istiqomah. Agar kemudian tidak lagi banyak alasan. Karena banyak di antara kita yang muslim juga, yang tahu sedekah bagus, tapi nunggu nanti kalau punya lebih, longgar, lagi ini, lagi itu, dan seterusnya. Dan semoga teman-teman ya bisa berlatih besok ya. Nanti silakan hubungi Nako Center di 0878 78 lagi 28 9001 teman-teman yang great ya. Dan sahabat-sahabat luar biasa ya, terasa ya sudah hampir 5:30. Kira-kira ada nggak pertanyaan sekitar tadi awareness of surrender dan 21 days ya? Jika ada silakan boleh ditanyakan, boleh buka mikrofonnya ya, silakan. Ada? Atau Anda boleh sharing tentang rahasia ikhlas, betul-betul dahsyat, Anda mengalami langsung, justru pada saat ikhlas, ya Allah malah berikan sesuatu yang luar biasa. Ada teman-teman? Siapa ini? Ya, saya Muhsin. Muhsin. Wah, Iya. wajahnya nggak ada, Pak Muhsin. Kelihatan dulu Makanya wajahnya. saya nggak tahu nih, nggak muncul wajahnya, Pak. Oh ya udahlah. Ya udah. Ini dari mana emang? Saya dari Aceh. Ya Pak Muhsin. Sekarang domisili di Tangerang. Oke, gimana Pak Muhsin? Nah, memang sedekah itu kan paling berat itu ya. Apalagi kalau pendapatan kita pas-pasan ya. Ya. Cuma untuk membuat kita menjadi istiqamah dalam bersedekah itu gimana kiatnya ya? Ya, ya. Mungkin itu aja. Ya Pak Muhsin,
Ya, diniatkan aja besok bisa ikut kelasnya 21 hari karena kalau sudah melatih habit nggak bisa knowledge. Nggak bisa sebatas knowledge seperti ini. Anda butuh namanya habit, new habit. Nggak bisa sebatas knowledge. Kalau knowledge semua tahu bahwa olahraga tuh bagus, tapi semua orang tidak mau olahraga juga kadang-kadang. Iya. Jadi nggak cukup knowledge. Anda butuh coach, Anda butuh mentor, Anda butuh pelatih yang mengingatkan Anda terus-menerus. Ya. Dan itu memang besok itu prosesnya. Jadi Anda harus bersiap setiap hari itu diingatkan selama 21 hari ya, dan nggak boleh batal. Dan semoga setelah itu, setelah 21 hari harapannya Anda menjadi ahli sedekah. Anda menjadi orang yang nggak berat ya sedekah. Karena Ali bin Abi Thalib pernah membuat satu pernyataan bahwa orang yang pintar adalah orang yang mensedekahkan hartanya untuk dirinya dulu, baru untuk orang lain. Jadi misalnya Anda ke masjid, Anda sedekah, itu berarti untuk Anda. Anda beli mobil, Anda beli rumah, Anda beli ini, berarti untuk ahli waris Anda. Ya, banyak di antara kita hampir hartanya untuk ahli waris, untuk dirinya masih minim. Karena kalau mau sedekah, ahli membuat alasan. Ya, kadang-kadang mau keluarkan uang 100.000, yang 50.000-nya komplain. Kan biasanya saya 50.000 komplain, kan biasa 20.000. Yang 5.000 komplain juga. Yang sering kan saya di dompet itu diskusinya lama ya. Lama-lama karena banyak diskusi, Anda cari saku ya yang diambil 2.000 yang kumel ya. Terus cari kotak amal, ya Allah saya ikhlas ya Allah ya. Jadi memang butuh latihan, butuh coach, butuh motivasi, dan memang butuh komunitas, butuh dorongan yang besar itu ya. Kalau enggak ya kita akan tetap menjadi orang yang sama, sedekah nanti kalau dalam keadaan longgar. Jadi bukan lagi mindset, tapi bagaimana Anda melatih heart set besok di kelas 21 Days to be Transhuman ya. Itu Pak Muhsin, terima kasih udah bertanya. Ini dari mahasiswanya Prof. Fatima atau bukan? Iya benar. Kok tahu? Ini dari wajahnya yang gelap ya. Iya. Ini biasanya kalau kita bersedekah tuh ada iming-iming ya, kayak bulan puasa itu. Jadi itu rutin sih kalau Jumat biasanya seperti itu. Iya. Nah, kalau itu dilaksanakan sih. Ya. Cuma membuat habit seperti 21 hari ya. Jadi yang dilatih bukan sedekah-sedekah yang seperti itu, tapi bagaimana 21 hari Anda enggak putus sedekah. Iya. Kalau sudah menjadi habit, maka yang berpikir nanti tumbuhnya adalah apa yang bisa saya berikan. Anda mungkin punya mobil 3 atau 4, bisa nggak saya kasih mobil ini buat masjid, buat mana? Jadi berpikirnya adalah apa yang bisa saya berikan. Dan itu nggak mudah, butuh proses, butuh latihan. Tapi kita harus punya habit yang hebat untuk anak-anak kita. Saya yakin dan percaya, hakul yakin Anda semua sukses bukan semata-mata karena anak kita pintar, tapi karena orang tua Anda punya habit yang luar biasa. Salah satu mungkin sedekah, salah satu mungkin menjaga harta dari harta yang haram, salah satunya adalah memaafkan, puasa Senin Kemis, ada juga yang sampai Daud, puasa Daud. Kebiasaan hebat orang tua itulah hasilnya adalah anak-anaknya itu kita. Pertanyaannya, kebiasaan hebat apa yang akan Anda konsistenkan sampai selamanya? Tapi kita latih 21 hari demi anak cucu kita ke depan, teman-teman. Saran saya ya, teman-teman hanya punya satu alasan ya. Silakan hubungi aja Nako Center, ada nomor teleponnya di situ. Anda boleh ya bergabung di sana. Bismillah, diniatkan. Semoga memang rezekinya. Kalau rezekinya jadi gampang semua, waktunya ada, semuanya ada. Kalau belum rezekinya, ada aja problemnya ya, teman-teman yang great. Dan sahabat-sahabat luar biasa, begitu ya Bang Husin ya. Ya, makasih banyak Pak. Di Aceh ya. Saya sering ke Aceh juga, kepada Aceh, ke Lok Sumawe, ke Pertarung Gas, PAG. Arun. Pertamina Arun, sering ke sana. Ya, ke Aceh Utara juga sering. Iya, ke Sumawe. Oke, ada lagi? Ya, makasih banyak. Itu aja. Saya tanya Pak Nakoy. Oke. Ini nomor WA-nya ya, boleh lihat di grup itu. Silakan boleh catat, langsung habis ini kalau rezeki langsung WA dan semoga bisa bergabung. Pak Nakoy, Assalamualaikum Pak Nakoy. Bentar, yang mana ini? Bu Yunia Pak Nakoy. Bu Yunia. Yang tidak ada wajahnya. Kok yang nanya nggak ada wajah terus ya? Saya sering ketemu Pak Nakoy. Udah kenal kok, udah kenal wajah. Oh, ya udah deh. Gimana Bu?
Iya Pak Nakoy. Aduh ini saya terima kasih sekali, ini materinya bagus banget. Baru sekarang saya itu bisa melihat Bapak nih ya lebih dekat walaupun dari layar. Saya tertarik untuk ikut yang 21 Days. Nah, tapi saya mau bertanya dulu nih Pak Nakoy. Saya mungkin kalau tadi kan diterangkan ada beberapa hal yang merintangi kita untuk dari good menjadi great, good be great gitu kan. Ya. Kayaknya itu saya ada 4 tempat ini Pak Nakoy. Ada 4 tempatnya. Oke ya, itu catatan saya. Kemudian yang 21 days itu katanya tadi harus fokus nih. Apa yang Anda fokus untuk apa gitu ya. Nah ternyata saya itu punya beberapa masalah gitu yang ingin saya keluar dari masalah itu. Itu bisa nggak Pak Nakoy dengan 21 days itu Pak Nakoy? Ya pengalaman saya mengcoaching peserta kalau dia konsisten, ya insya Allah. Ya, tapi memang nggak. Jadi kita buat prioritas Bu. Jadi dari sekian banyak Ibu nomor 1 nyaman. Kayak tadi ini ada peserta unik juga. Besok dia ikut. Anak saya itu tiap hari tidur sama saya, makan bahkan saya suapin bareng 1 mangkok. Tiba-tiba di IG-nya, Instagramnya dia tulis bahwa aku tuh sebenarnya nggak sayang sama ibuku. Kaget juga dia. Dan dia bilang, sekarang saya ingin cita-cita saya Pak, 21 hari ke depan, bagaimana anak saya kemudian sayang sama saya. Dan saya juga kaget kenapa anak yang tiap hari ketemu tidur bareng kemudian mengatakan kepada dia, saya cerita, ternyata pada saat itu dia sering memaksakan anaknya sampai ke sekolahnya, dipaksa terus di mana sesuai keinginan ibunya. Anaknya akhirnya direndam dalam hati gitu. Nah, karena anaknya keras, nggak bisa ikut, dia bilang, nggak usah rubah anak ibu, tapi rubahlah ibu caranya. Caranya bagaimana? If you cannot control, surrender to Allah. Besok diajarin. Bagaimana cara pada saat mengafirmasi Nabi sholatnya, dan seterusnya. Dan semoga yang ikut besok kita jadi ahli tahajud, karena salah satu latihannya adalah, yang juga dilatihnya, adalah 1 jam silence di antara sholat tahajud menuju ke sholat subuh. Jadi yang gagal terus sholat tahajudnya jangan-jangan ahli alasan, bukan nggak mampu tapi banyak alasan ya. Ya teman-teman yang hebat ya, karena dalam buku saya tulis awareness of silence. Orang-orang yang silent, yang bisa menghidupkan keheningan pada saat semua diam malah dia bangun, disitulah powerful teman-teman yang gue. Ini kesempatan Anda untuk menjadi manusia bukan hanya dunia tapi juga sukses dunia akhirat teman-teman yang great ya. Dan ini kebetulan programnya memang online dan jadi kita juga harga lebih terjangkau, karena kalau offline kita sering juga mengadakan tapi Bu Widya harganya jauh lebih, itu bisa hampir 900.000 per orang, karena online jadi makanya Zoom dan panduannya jadi lebih mudah. Dan Anda akan dapatkan buku ini ke alamat rumah masing-masing, hari Jumat dikirim, mungkin Minggu udah sampai, praktekkan langsung setelah buku ini datang ya, silakan. Dan silakan, buku ini ada nggak di Gramedia? Ada, tapi banyak yang praktekkan gagal karena nggak tahu metodenya. Buku ini ada di Gramedia, harganya juga sama, 100.000 ya, tapi mungkin Anda nggak dapetin toolsnya yang sesuai langsung ya. Dan di buku ini saya juga akan mendoakan 3 kata. Pertama sukses, kedua kaya, ketiga adalah bahagia. Kenapa kata ini saya tulis? Waktu saya masih jadi mahasiswa, saya sering datang ke Bintaro Plaza, Pondok Indah Plaza, ikut bedah buku. Saya izin ke guru saya, Prof. Nazaruddin Umar. Pada saat ikut bedah buku, ternyata yang dibedah adalah buku kuliner. Bagaimana masak ala ibu siapa. Bukunya itu bukan saya banget, bukan saya cari buku pelajaran. Tapi waktu itu harga buku 40.000, uang saya ada 50.000. Saya kemudian memilih untuk teman-teman memilih untuk membeli buku tersebut, sahabat-sahabat yang great ya. Padahal sebenarnya keadaannya harusnya waktu itu ya nggak ada uangnya. Pada saat saya datang kata ibu ini, siapa namanya Dek? Nako gitu. Kok kayak kaca? Iya, belum ada Yusuf Nanang Kosim. Apa doanya Dek? Saya minta ke dia. Sukses, apalagi Dek, kaya, apalagi Dek, bahagia. Dan waktu saya pulang naik angkot, saya baca tulisannya, sukses,
kaya, bahagia. Amin ya Allah. Besoknya minggu depan ikut book signing, beda buku saya tulis lagi. Jadi buku-buku saya itu semua dapat doa dari penulisnya. Dan itulah yang saya ingin tuliskan juga di buku yang khusus besok ya, dengan tulisannya adalah sukses, kaya dan bahagia. Kalau ke Gramedia pasti nggak ditulis oleh penulis bukunya ya. Pertama lagi lockdown juga hari ini Gramedia di toko buku. Jadi teman-teman yang luar biasa ya, semoga ini bukan kebetulan, memang sebuah takdir Allah yang ditakdirkan. Tahu-tahu Anda mengenal Nakoy, Anda juga nggak kenal awalnya dari acara tadi pagi di UIN Lampung, dan ternyata sekarang ada lagi di sini. Saya juga ya speechless, bersyukur ke Allah ternyata Anda orang yang sama tadi pagi. Semoga ini bukan kebetulan, memang rezeki, dan semoga nikmat yang Allah berikan kepada saya, semoga ilmunya saya sharingkan kepada teman-teman, dan semoga konsisten berhasil. Dan itu menjadi kabar baik buat saya, Bu Widya juga ya Bu ya. Bismillah Ibu, dari sekian banyak problem Ibu nanti akan diminta disusun mana yang paling harus selesaikan dalam 21 hari. Gitu ya Bu. Baik, terima kasih Pak Nakoy. Ya, sampai jumpa besok ya. Silakan, ada lagi sebelum kita tutup untuk sama-sama ya. Kemarin kok. Oh, ini yang baru bergabung nggak bisa baru gabung di mana bisa lihat siaran langsung. Ini kita sekarang siaran langsung di Facebook, jadi Anda bisa lihat Facebook Nakoy ya, bisa di situ. Mbak Nisa ya, Mbak Nisa Islami, bagaimana cara melupakan luka masa lalu ya, forgive and forget. Besok ikut aja ya Mbak, 21 Days to be Transhuman. Salah satunya adalah afirmasi. Afirmasi itu artinya kita clearing the mind, menghapus trauma-trauma di masa lalu. Itu Nisa dari Cirebon ya. Sayang bergabung sudah di ujung kegiatan ya, Nisa. Thank you, silakan ada lagi. Kalau nggak ada, selamat bergabung besok. Semoga Allah mudahkan pertemuannya besok, teman-teman luar biasa ya. Kegiatan kita di 21 Days with Transhuman angkatan yang ketiga. Jadi kalau Prof. Siti Fatimah angkatan yang pertama, besok Anda angkatan yang ketiga, dan semoga ini menjadi kabar baik buat kita semuanya ya. Teman-teman luar biasa, silakan hubungi nomor telepon tadi, WA di situ ya. Ada nomor WA, Anda boleh daftar di WA di nomor tersebut, dan silakan boleh bergabung ya. Besok insya Allah kita akan sama-sama belajar bagaimana melatih istiqomah dalam 21 hari ya. Demikian teman-teman, sahabat-sahabat yang luar biasa. Terima kasih yang belum menuliskan, silakan ya, langsung nanti ke WA aja ya. Nomor teleponnya silakan. Sahabat-sahabat yang great, termasuk kegiatan-kegiatan yang seminar-seminar lainnya. Kita akan membedah juga buku terbaru saya berjudul Bahagia Tanpa Syarat, di mana buku ini dibahas di beberapa kampus termasuk di IAIN Cirebon. Saya mengenal Prof. Siti Fatimah, Bahagia Tanpa Syarat, yang akan kita buka ya sesi setelah 21 Days to be Transhuman. Karena datanya saya nggak punya, bagaimana cara komunikasi, silakan Anda mengenalkan diri di nomor WA tadi ya, namanya siapa, biar nanti juga kita masukkan grup, dan kemudian kalau ada seminar-seminar free kita akan juga sounding sebagai penguatan program dari Nako Center, teman-teman luar biasa ya. Mumpung lagi suasana COVID, harus banyak sedekah, termasuk sedekah ilmu, teman-teman luar biasa. Itu yang saya lakukan. Yang teman-teman termasuk buku baru ini, Bahagia Tanpa Syarat. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Tapi yang pasti besok kita harus bertemu, semoga rezekinya di 21 Days to be Transhuman. Yang silakan boleh daftar di Nako Center, tadi nomornya 0878 78 lagi 9001 ya. Teman-teman ya, sahabat-sahabat yang luar biasa, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Ya, sebelum tutup mau ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup dan kita berdoa. Oh, ada ya, Bu? Ibu Galaxy. Namanya Galaxy soalnya. Ibu Galaxy J7 Pro. Udah maghrib ya. Ayo Bu, cepat Bu. Pertanyaannya Bu, silakan. Bu. Ibu mau tanya atau enggak? Enggak ya. Oke, Mbak Nisa yang banyak pertanyaan, langsung daftar ya untuk besok ya. Bagaimana topik tadi? Teman-teman, terima kasih buat semuanya, sahabat-sahabat yang great, dan ya
teman-teman luar biasa, keren banget, banyak menulis buku, gimana kita nulis buku, memenuhi persyaratan kenaikan pangkat Silviana semua. Oh, Ibu kalau betul-betul kayak nulis buku, ya besok Ibu coaching Bu, biar nanti saya coaching bagaimana tulis buku-buku seperti saya, ya, dan bagaimana juga masuk ke Gramedia, penerbit besar, ya. Nanti saya akan kasih endorsement-nya Gramedia, ya. Kemudian ya, kalau ada boleh besok join dulu ke kelasnya, biar kemudian berlatih 21 Days to be Transhuman. Ya, royalti bukunya kalau Anda berhasil bisa membeli rumah, ya, kalau betul-betul serius. Makanya jadilah penulis buku, bukan yang penulis buku yang sulit, yang hebat. Jadilah penulis buku yang laris, ya, yang laris ya Bu. Nanti besok kita kasih tahu ilmunya kalau Ibu fokus menjadi penulis buku, ya. Demikian teman-teman, rasanya berat menutup Zoom ini, semuanya penuh cinta, penuh kasih, ya. Terus jaga kontak dengan Nako Center biar kami bisa berburu improvement, ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat semua, Bu Rusliani, ya, Bu Martuti, thank you, ya Pak Ayat, thank you, thank you Pak Alek, sekarang sebutan deh. Oh, Tangsel, Galaxy Pro, Galaxy ini ada namanya Bu Galaxy, Pak Ahmad, ya. Ibu Izam, Pak Watur Rahman, Bu Silviana Kusuma, thank you, Kang Hadi, thank you, Pak Royani, SS, thank you, M. Zainul Umam, Hajirina, thank you, Yunia, thank you, Pak Fauzia, Nanda Ayu ini, ya, thank you Nanda Ayu, ya, Muksin, thank you, kemudian siapa nih? Thank you juga ya Pak Ahmad Jubaidi, thank you, Nisa Islami, thank you, dan semua yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Dan saya minta semua tangannya ke atas, grid, kita akan foto bersama sebelum tutup, ya. Tangannya sekarang jempol, ya. Jempol, grid, ya. Siap-siap ya. Semuanya 1, ya. 2, 3. Apa kabar semua? Great. Alhamdulillah. Alhamdulillah great. Alhamdulillah great. Mantap. Alhamdulillah great. Alhamdulillah great. Terima kasih ya teman-teman. Ini baru kita share tadi siang habis zuhur, ya, jam 2 kegiatan ini, dan ternyata Anda menang. Link Nako Center memberikan event-event yang dadakan, kayak ngetes siapa yang dapat rezekinya. Amin. Kayak kalau artis YouTuber giveaway-nya adalah handphone, giveaway kita adalah ilmu. Amin ya. Amin. Teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang di YouTube. Ada yang nanya di YouTube-nya Nakoy, dan silakan boleh like dan juga subscribe biar juga dapat informasi terbaru teman-teman yang boleh ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sampai jumpa besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, izin live. Kasih izin ya. Dadah. Silakan yang pamitan, silakan. Nanti saya yang paling akhir mau mengenang melihat ya, silakan. Pamit, pamit. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Salam Pak Adi, terima kasih. Bu Titin, terima kasih. Assalamualaikum Pak Nakoy. Ya, waalaikumsalam. Selamat ibadah sholat maghrib. Terima kasih Bu Rusliani, thank you. Silakan. Terima kasih Mas Nakoy. Ya, terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Pak Nakoy. Sama-sama Pak Ahmad. Sampai ketemu besok. Terima kasih banyak Pak Nakoy. Ini yang terima kasih Bu. Salam. Bu Nida masih belum bisa suara Ibu ya. Terima kasih semuanya. Bu Rina Jarina Purnani, thank you ya. Bu Azam, terima kasih banyak juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Ahmad Jubaili, terima kasih. Punten besok PR-nya apa? Punten ya, silakan Wanisa. Tanya ke nomor Nako Center aja, nomornya 0878 tadi, ya, akan ditanya jawab di situ, silakan. Ya, thank you. Silakan Pak Ahmad, Pak Azam, Pak Zain Umam, Nanda Ayu, mana wajah Nanda Ayu, Bu Nanda atau Mbak Nanda, Pak Ahmad Jubaili, thank you. Selamat ibadah sholat maghrib, ya, thank you.
Terima kasih teman-teman ya. Mbak Nisa mana wajahnya? Yang dari Cirebon. Mbak Nanda, Muhammad Jubaili. Sebelum berpisah, boleh lihat berkenalan biar kalau ketemu kita ingat punya sahabat baru ya. Ada? Thank you. Terima kasih pertanyaannya. Thank you semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.